Pola penggunaan media sosial sekarang ini memiliki efek yang sangat buruk untuk kesehatan mental, menyebabkan kecanduan, perilaku kompulsif, bahkan peningkatan resiko bunuh diri. Dengan mengetahui bagaimana cara media sosial menghancurkan mental, kita dapat memberi batasan terhadap diri sendiri agar kita dapat terhindar dari efek negatifnya. Dan di video ini kita akan mengeksplorasi semuanya. Beberapa survei telah mengungkapkan banyak kasus masalah kesehatan mental, termasuk peningkatan kecemasan karena ketidakmampuan. Ketidakmampuan di sini maksudnya adalah ketidakmampuan untuk mengikuti standar penampilan atau kecantikan yang tidak realistis, yang banyak diperlihatkan media sosial pada saat ini. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya para artis dan beauty vlogger yang melakukan live untuk mempromosikan berbagai barang dan perawatan kosmetik. Dengan melihat hal itu, banyak pengguna media sosial yang nanti akan melakukan pembelian secara kompulsif tanpa pikir panjang dan melakukan eksperimen berbahaya dengan mengubah penampilan wajah dan tubuh mereka. Itulah sebabnya kita harus pandai mengontrol pikiran dan emosi agar media sosial tidak merugikan kita. Masalah lain terkait pengguna media sosial adalah penetapan tujuan dan aspirasi hidup yang tidak realistis. Kenapa? Karena media sosial memungkinkan penggunanya untuk melihat realita hidup terbaik di bidang yang diminati masing-masing pengguna. Hal yang dapat kita lihat di mana-mana ini dapat menyesatkan, karena secara sadar atau tidak, orang yang melihat nanti akan menetapkan tujuan mereka. Berusaha mencapai tujuan yang tidak realistis tersebut sebagai bentuk peniruan kesuksesan dari yang mereka lihat. Dikombinasikan dengan masalah standar penampilan, hal ini akan meningkatkan rasa tidak percaya diri dan depresi. Hal yang sedang tren pun juga berkontribusi banyak menimbulkan perasaan negatif ini. Cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghindari ini adalah menjauhkan ponsel untuk beberapa saat. Jika kita dapat dengan mudah menghabiskan beberapa jam tanpa ponsel, tanpa mengalami dorongan untuk mengecek komentar atau pesanan masuk, dapat dipastikan kita baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah pada zaman sekarang, ketika seseorang tidak mendapatkan emosi positif atau kasih sayang, mereka bisa menjadi ketergantungan pada media sosial. Kenapa? Karena lewat media sosial lah mereka akan mencari dan menemukan dosis dopamin instan untuk mereka. Mereka akan memeriksa suka dan pesan lebih sering. Namun ketergantungan ini pada dasarnya bersifat disfungsional dan menghasilkan keterikatan obsesif pada ponsel. Ketergantungan ini juga berefek pada kesehatan mental karena perubahan perilaku yang dihasilkan selanjutnya dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Tidak apa-apa jika menggunakan media sosial untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Namun masalah akan muncul jika kita cenderung menggunakannya untuk menggantikan komunikasi di kehidupan nyata. Salah satunya akan berdampak buruk pada kualitas interaksi tatap muka. Penting diingat bahwa pesan teks tidak dapat menggantikan informasi visual, audio, dan kinestetik dari berinteraksi secara langsung. Akibatnya, apabila terlalu terbiasa berinteraksi secara online, seseorang akan mengalami peningkatan rasa cemas dan kesepian. Memiliki ratusan obrolan di media sosial sebenarnya sangat kurang efektif untuk menghindari perasaan tersebut, tapi akan jauh lebih efektif dengan pergi kencan atau ngumpul dengan teman-teman secara langsung. Kualitas tidur dan pemulihan tubuh sangat bergantung pada jumlah cahaya biru dalam spektrum. Jadi media sosial dan ponsel adalah salah satu alasan utama yang membuat kualitas tidur seseorang berantakan. Solusi sederhananya adalah memasang filter cahaya biru pada ponsel. Tapi bagi mereka yang memiliki pandangan dunia yang lebih radikal, coba pertimbangkan untuk tidak menggunakan ponsel selama 1 atau 2 jam sebelum tidur. Dan cobalah habiskan waktu bersama keluarga. Kurang tidur adalah salah satu penyebab utama masalah mental seperti depresi, kecemasan, sindrom kelelahan kronis, dan kondisi serius lainnya. Jangan sampai kita mengalami masalah mental semacam ini. Dengan penggunaan media sosial yang sangat adiktif zaman sekarang, yang disebut-sebut sebagai tren terbesar dan tersebar di seluruh dunia, lebih baik kita menghindari hal-hal yang sudah kita eksplorasi di video ini. Segera buat sendiri sebelum efek negatif media sosial berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih serius.